terbiasa. Semakin lama jadi kayak semakin terbiasa aja sama semuanya. Itu ucapan dari mereka-mereka yang rasa dirinya itu udah terbiasa untuk menghadapi semuanya. Ya kan, kalimat terbiasa itu banyak ya konteksnya. Dan ya mungkin kamu udah ngerasa bahwa kehidupan kamu saat ini tuh udah cukup membuat diri kamu mengucapkan kalimat itu. Mengucapkan hal yang dimana mungkin terdengar seperti, kok kamu banyak lukanya ya? Kok kamu banyak sakitnya ya? Sampai-sampai kamu udah terbiasa sama semuanya. Terbiasa sama hal-hal yang mungkin itu udah sakit, tapi kamu bisa untuk nerimanya. Mungkin dibilang ikhlas nerima ya ikhlas. Tapi lebih tepatnya mungkin ya karena udah terbiasa aja. Udah pernah ngerasain ini lagi, udah pernah ngerasain itu lagi, dan lain sebagainya. Semua kamu anggap it's okay. Semua udah terbiasa kok. Dan aku mampu melewatinya. Tapi terkadang ya ada momen dimana kamu ngerasa capek sama semuanya. Ya, bener nggak? Halo semuanya, hai. Apa kabar? Aduh, pokoknya aku akan selalu nanya kabar kalian. Kayak adem banget ya nanyain kabar ya. Tapi kalau aku nggak nanyain kabar di opening tuh kayak aneh banget gitu. Kayak ada yang kurang. Kayak ngerasa apa? Kayak pokoknya kebanyakan kaya nih jadinya. Ya pokoknya semoga keadaan kalian baik-baik aja di sana. Ayo jujur hari ini. Coba hari ini gimana keadaannya? Kan aku suka tuh komen kalau misal aku lagi upload konten, pasti aku akan komen kan di komentar. Gimana keadaannya? Apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik? Itu maksud aku bukan karena aku sekedar komentar aja gitu loh. Karena memang pada dasarnya aku ingin memastikan bahwa keadaan kalian tuh baik. Walaupun kalian selalu bilang Kak April tuh selalu nanyain kita, selalu mastiin, tapi Kak April sendiri gimana? Hey, it's okay, kalian gak perlu khawatir bahwa keadaan aku tuh baik. Selagi kalian juga baik. Oh ya, kamu tahu gak sih, kenapa sih aku ngebahas podcast tentang terbiasa ini? Dan aku gak tahu ya, apakah ini udah pernah aku bahas atau belum. Tapi memang aku membawain ini karena memang dari kalian tuh banyak banget yang ngalamin kehidupan yang berat. Pokoknya kehidupan dewasanya tuh cukup menguras energi lah. Karena kalau kita ngebahas dewasa tuh, ya mungkin setiap orang pasti akan memiliki kehidupannya tersendiri. Kehidupan yang benar-benar kehidupan dia gitu loh. Kehidupan fase pendewasaan setelah semuanya dia ngerasa bahwa dewasa itu samalah seperti kehidupan di masa kecil. Padahal ya kehidupan dewasa tuh berbeda. Kehidupan dewasa tuh lebih menguras energi. Ya aku ngomong gini bukan karena emang iya Kak April lebih menguras energi. Sebenarnya ya mungkin iya kali ya, karena akan ada banyak hal yang akan kita lewati dan kita hadapi gitu loh. Coba sejauh ini pasti udah banyak banget kan hal yang kamu lewati, hal yang kamu hadapi, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu pasti banyak banget. Dan coba lihat, dari semua permasalahan itu ngebuat diri kamu menjadi apa sekarang? Semua itu mendewasakan diri kamu kan? Iya kan? Karena dari masalah itu bukan ngebuat diri kita tuh menjadi pribadi yang lemah gitu loh. Walaupun emang permasalahan itu berat dan ngebuat diri kamu ngerasa kayaknya nih gak sanggup. Tapi justru dari permasalahan dan ujian itu, itulah yang bisa mendewasakan kita. Menjadikan diri kita tuh menjadi seseorang yang dimana, oh ternyata gini ya fase pendewasaan itu. Oh ternyata seberat ini ya. Oh ternyata memang rasanya
seenggak enak ini ya, dan lain sebagainya lah. Dan dari banyak hal yang udah kamu lewati itu, kamu ngerasa diri kamu menjadi seseorang yang dimana kamu udah terbiasa sama semua itu. Ngerasa kayak sakit mana lagi yang belum dirasain. Keluarga, percintaan, pertemanan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang mendefinisikan bahwa kamu udah terbiasa. Iya gak sih? Sebenarnya aku bawa podcast ini juga, aku nanya sih ke teman aku, kayak sebenarnya kalian tuh pernah gak sih ngerasain diri kalian tuh kayak nganggepnya tuh, oh udah terbiasa lah sama masa-masa yang terjadi, udah terbiasa sama apa-apa yang terjadi. Dan ya, teman-teman aku bilang memang udah terbiasa, karena ada saatnya kita akan terbiasa sama semuanya. Kita udah terbiasa untuk menghadapi hal-hal berat, kita udah terbiasa nangis, kita udah terbiasa sendiri, dan kita udah terbiasa menanggung beban sendiri. Pikiran ditanggung sendiri, semua apa-apa sendiri, semandiri itu. Karena untuk menemukan seseorang yang bisa untuk dijadikan tempat bertukar cerita, itu tidaklah mudah. Karena ketika seseorang lagi gak baik-baik aja, ketika dia menemukan orang yang dimana itu gak bisa lah untuk dijadikan tempat cerita ya, pasti itu udah menguras energi, lebih menguras energi lagi, karena kita sharing sama orang yang gak bisa menempatkan posisi. Ayo, siapa yang udah pernah ngerasain kayak gitu? Makanya kenapa aku tuh selalu berusaha buat gimana caranya tuh aku bisa nempatin posisi gitu loh. Karena buat bisa nempatin posisi yang baik ketika ada seseorang yang butuh tempat cerita tuh gak mudah. Kita harus memahami dia, kita harus berusaha supaya ya kita bisa lah untuk ngebuat dia nyaman, dan itu gak mudah. Coba sekarang, apa yang bikin kamu ngerasa bahwa kamu udah terbiasa sama semuanya? Apa coba? Apa yang bikin kamu ngerasa udah terbiasa? Gak ada Kak April, aku biasa aja. Bohong ya? Bohong ya? Kenapa sih harus bohong terus? Sebenarnya gak apa-apa sih. Bukan aku mengiyakan ya. Karena memang setiap orang tuh pasti pernah berbohong lah. Bohong sama keadaannya saat ini. Bilangnya biasa aja, padahal kenapa-napa. Bilangnya udah terbiasa, padahal ya capek juga. Tapi pasti kita pernah ya. Pasti kamu juga pernah ngerasa bahwa kayak semakin lama tuh semakin terbiasa aja sama semuanya. Rasa sakit itu udah aku tanggung seorang diri. Rasa kekecewaan, rasa lelah, semuanya aku tampung seorang diri. Tanpa ada seorang pun yang menemani, tanpa ada seorang pun yang tahu dan memahami. Dan tanpa ada seseorang pun yang mengetahui. Aku adalah anak yang selalu memendam semuanya sendiri. Anak yang selalu kelihatan tangguh ketika di luar, namun rapuh ketika di malam hari. Aku adalah anak yang selalu bisa menempatkan posisi untuk selalu bersikap baik-baik aja, padahal semuanya tidak sebaik-baik itu. Aku adalah anak yang selalu berusaha untuk tersenyum ceria di hadapan semua orang, padahal ketika di malam hari, aku menjadi seseorang yang merenung akan kehidupan aku jalani saat ini. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang memahami. Karena aku menganggap semuanya sudah sangat terbiasa untuk aku jalani. Semakin lama semakin terbiasa. Semakin lama semakin terbiasa sama semuanya. Mau apapun itu dilakuin sendiri, mau ujian apapun, permasalahan apapun, aku terbiasa. Mungkin terbiasa karena aku udah ngerasa capek sama semuanya. Ngerasa gak tahu harus gimana lagi. Ngerasa bingung harus bagaimana lagi. Ngerasa bahwa mungkin dengan aku bersikap
biasa aja semua bisa lebih mudah. Padahal ya semakin terbiasa justru akan semakin lelah rasanya. Tapi aku juga gak bisa untuk membohongi diri bahwa semakin lama semakin terbiasa, justru lama-kelamaan semakin capek rasanya. Ya, rasa capek itu akan selalu hadir karena kehidupan yang dijalani tidaklah sebaik-baik itu dan tidaklah harus berakhir dengan bahagia. Mungkin kamu yang saat ini ngalami hal yang dimana itu cukup ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang udah terbiasa menjalani semuanya. Kamu hebat. Kamu mampu menutupi semuanya. Kamu mampu bisa ngebuat diri kamu menjadi seseorang yang tangguh untuk menghadapi semuanya. Padahal aku tahu kok, kamu pasti capek banget kan? Ada banyak hal yang dimana itu kamu tampung seorang diri. Isi pikiran kamu selalu ramai. Hati kamu ada, batin kamu yang lelah. Fisik kamu yang lelah. Semua itu pasti gak mudah untuk kamu lewati. Semua itu pasti gak mudah untuk kamu hadapi. Dan kamu tahu, kenapa aku selalu bilang, kamu tuh orang yang hebat. Kita gak perlu mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa kita tuh mampu melewati semuanya seorang diri. Karena semandiri apapun manusia, pasti akan membutuhkan seseorang untuk menjadi penopangnya ketika ia sedang rapuh. Tapi gak semua orang bisa dijadikan rumah untuk tempatnya singgah. Karena definisi rumah itu adalah tempat yang dimana ia merasakan nyaman ketika ada di dalamnya. Namun ketika ia tidak merasakan nyaman ketika ada di dalamnya, itu bukan definisi rumah yang ngebuat dirinya tuh nyaman. Hari ini udah berapa banyak hal yang kamu lewati? Udah berapa banyak rasa sakit yang terjadi? Udah berapa banyak kekecewaan yang kamu alami? Aku cuma mau pesan, maafin untuk orang-orang yang udah menyakiti dan melukai kamu. Maafin untuk semuanya. Dan tetaplah menjadi diri sendiri, yang dimana kamu harus fokus demi kebahagiaan dirimu sendiri. Aku tahu kok, pasti rasanya semakin lama semakin terbiasa kan? Kamu mungkin bisa bilang seperti itu. Terbiasa karena memang ya, apa yang kamu hadapi itu kamu udah biasa menghadapinya sendiri. Padahal, terbiasa di sini adalah kamu udah terlalu banyak menanggung rasa capek yang kamu hadapi. Kamu udah terlalu banyak menanggung rasa lelah yang kamu rasakan. Hingga kamu gak mampu lagi untuk mengucapkan kalimat. Hingga kamu gak mampu lagi untuk bercerita. Dan kamu selalu bilang, "It's okay, gak apa-apa. Aku udah terbiasa untuk menghadapi semuanya sendiri." Padahal tanpa sadar batin kamu tuh rasanya capek. Mulut kamu mungkin bisa bilang dengan mudahnya seperti itu. Tapi pikiran kamu pasti itu isinya tuh berantakan. Fisik kamu pasti capek. Pengen banget di ngertiin, pengen banget dipeduliin. Tapi ya, gak ada orang yang peduli ataupun gak ada orang yang ngerti. Bahkan untuk sekedar bertanya, "Gimana hari ini? Apa yang terjadi sama diri kamu? Ada cerita apa hari ini?" Dan setiap orang tuh gak bisa dengan mudahnya bertanya seperti itu. Dan kamu udah terbiasa apa-apa, oke, gak apa-apa. Dengan aku sendiri tuh gak apa-apa kok, bisa. Dengan aku sendiri tuh bukan berarti aku gak bisa. Kamu selalu mendefinisikan diri kamu seperti itu kan? Hei manusia hebat. Aku memang gak tahu apa yang sedang kamu rasain di sana. Aku memang gak tahu sesakit apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Tapi yang pasti, ada banyak luka-luka hebat yang ada dalam tubuh kamu. Yang ada dalam diri kamu. Dan itu pasti ngebuat diri kamu terluka. Kamu udah terbiasa menghadapi kehidupan real life kamu yang begitu berat, sehingga kamu bisa dengan mudahnya bilang gak apa-apa, udah terbiasa. Padahal
Semuanya itu begitu capek kan? Semuanya begitu lelah kan? Aku salut sama kamu. Aku bangga sama kamu. Sesekali kasih apresiasi buat diri sendiri ya. Walaupun emang rasanya kayak setiap hari tuh capek banget dan beban kamu tuh banyak banget, tapi bukan berarti kamu gak bisa untuk melewatinya. Bukan berarti kamu gak mampu. Kamu bisa kok, dan kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Jangan ngerasa kalau diri kamu gak bisa. Oke. Dan setiap podcast aku bawakan pasti aku gak pernah ngebuat kalian tuh ngerasa udah lagi gak baik malah makin gak baik. Justru ya perlahan-lahan aku mencoba untuk mencairkan suasana. Kayak gimana ya buat memperbaiki keadaan, gimana caranya buat memperbaiki mood kamu. Karena kan mungkin ketika seseorang lagi capek atau stres itu pasti moodnya gak bagus kan. Ayo ngaku. Pasti kamu pernah kan ngerasain kayak gitu. Dan aku harap dengan banyaknya hal positif yang aku berikan, itu bisa berimpak ya ke kamu. Dan aku pun kalau misal aku ngasih tahu nih, itu bukan berarti kalian harus mengikuti. Oke? Kalian cukup, oh ternyata Kak April tuh banyak kasih hal positif tuh begini ya, begitu ya. Selebihnya itu kalian yang menjalani. Kalian tahu porsi diri kalian tuh sampai di mana, segimana. Dan kalian juga yang tahu harus melakukan apa. Mungkin memang saat ini pikiran kamu lagi berantakan banget. Lagi capek banget sama semuanya. Lagi ngerasa mungkin susah banget nge-handle diri sendiri. Ingat ya, jangan ngebuat diri kamu udah down semakin down. Cobalah untuk memperbaiki diri, bagaimanapun caranya, kamu pasti bisa. Menyembuhkan hal-hal yang ngebuat diri kamu terluka dan sakit, itu tidaklah mudah. Tapi setiap orang memiliki prosesnya tersendiri. Setiap hal apapun yang udah terjadi, jangan kamu jadikan acuan bahwa suatu saat nanti itu pasti akan terjadi. Karena kita gak ada yang tahu, kehidupan di depan kamu nanti, di masa depan kamu nanti, apakah hal tersebut akan terjadi lagi atau justru tidak? Karena segala hal apapun yang udah pernah terjadi, cukup kamu jadikan pembelajaran dan cukup kamu jadikan evaluasi. Kalau misalnya, sejauh ini kamu bisa menaklukkan dirimu sendiri. Kamu bisa menghadapi semuanya sendiri, dan kamu bisa untuk survive dari hal apapun itu yang menyakiti dirimu sendiri. Maafin untuk semua orang yang melukai kamu ya. Maafin untuk orang-orang yang ngebuat diri kamu udah down saat ini. Kalaupun emang kehidupan kamu berat, banyak kok di luar sana yang kehidupannya jauh lebih daripada kamu. Dan aku gak membandingkan akan hal itu. Aku cuma mau bilang bahwa di dunia ini manusia itu banyak. Dan setiap orang tuh beragam. Berbeda-beda ujiannya. Kalau memang ujian kamu berat, berarti kamu manusia yang kuat dan tangguh. Dan manusia pilihan Tuhan karena Tuhan tahu bahwa manusia saat ini adalah manusia yang sanggup menampung semuanya ujian-ujian yang ia berikan. Ya walaupun pasti adalah rasa capek, kayak gak mungkin gak sih kalau gak ada. It's okay, mau secapek apapun tetap semangat ya. Aku ada buat kamu. Jangan pernah ngerasa sendiri. Dan segala apapun yang terjadi, ini di luar dari keinginan kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia cukup menjalani aja kehidupan yang saat ini kita jalani. Selebihnya ya Tuhan yang mengatur. Dan kita harus percaya bahwa kalaupun emang lagi ada di masa sulit, pasti suatu saat nanti akan Tuhan berikan jalan terbaik dan kebahagiaan yang mungkin kita gak pernah sangka-sangka sebelumnya. Dan mungkin kita ngerasa kalau kita tuh manusia yang gak pernah mendapatkan kebahagiaan dan selalu gagal. Padahal ada hadiah yang akan kamu dapatkan di akhir perjuangan kamu nanti. Tetaplah bertahan, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Jangan lupa membahagiakan diri sendiri. Oke? Gak apa-apa, mungkin emang
ngerasanya kayak makin lama makin terbiasa ya. Tapi ya terbiasanya mungkin ya bisa bernilai positif ya. Semoga kamu bisa melatih segala hal apapun itu semuanya dengan baik, terus dengan ikhlas. Intinya bersyukur, karena kita sebagai manusia gak boleh lepas dari rasa syukur itu. Karena kan kehidupan yang kita dapatkan saat ini juga kan bukan keinginan kita. Dan kita cukup menjalani aja dengan baik. Ya semoga dengan hadirnya podcast aku bawakan bisa ngebuat diri kamu nyaman dan lega setelahnya. Dan aku seneng banget bisa nemenin kamu hari ini. Maaf banget ya kalau misalnya aku jarang upload dan bikin kalian kangen. Ada yang kangen gak? Tapi aku kangen sih. Makasih ya gak pernah bosen buat dengerin podcast yang aku bawakan. Pokoknya kalian tuh udah seperti keluarga buat aku. Makasih, semoga gak pernah bosen ya. Dan kalau misalnya mau komen, mau aku bawain apa, atau mau nyampein apa tuh gak apa-apa. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku dan TikTok aku supaya kalian tuh bisa berinteraksi sama aku lewat live TikTok. Oke? Pokoknya semuanya udah aku taruh di link deskripsi dan atas nama April Devi. V-nya 2. Makasih ya. Semoga keadaan kalian baik-baik aja. Terus pasti akan ada banyak hal yang akan kamu lewati. Dan aku harap kamu bisa melatih semuanya dengan baik. Semangat, fighting. Terima kasih udah dengerin episode hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Di mana? Di podcast Teman Cerita.